Roh Kudus, penghibur tanpa Wi-Fi. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hari ini kita akan berbicara tentang satu pribadi yang seringkali kita abaikan. Padahal dia sangat setia. Bukan pasangan, bukan teman curhat, dan bukan customer service 24 jam, tapi Roh Kudus, Sang Penghibur sejati. Apa sih artinya penghibur? Coba bayangkan, kamu lagi sedih, lagi galau, mungkin habis ditolak gebetan. Iya, yang bilang kita doakan aja dulu ya. Atau lagi stres karena kerjaan numpuk, pelayanan nambah, dan saldo rekening tinggal 102.000. Di saat seperti itu, kita butuh penghiburan. Tapi bukan penghibur yang cuman bilang, sabar ya, sambil scroll HP. Kita butuh penghibur yang beneran hadir, ngerti isi hati, dan bisa bantu kita bangkit lagi. Dan Yesus kasih janji ini, Roh Kudus akan datang, dan Dia bukan cuma sekedar penenang, tapi Dia pengajar, pengingat, dan penolong. Roh Kudus lebih dari sekedar comfort zone. Yesus tahu bahwa hidup di dunia ini tidak mudah. Bahkan murid-muridnya waktu itu ketakutan karena tahu Yesus akan pergi. Tapi Dia nggak tinggalin mereka begitu saja. Dia bilang, aku akan mengutus penghibur. Sekarang coba kita jujur. Kalau kita bisa milih, pasti kita pengen Yesus tetap di dunia ini, jalan bareng kita ke kantor, ikut rapat Zoom, tapi ternyata Roh Kudus adalah kehadiran Yesus yang gak terbatas ruang dan waktu. Gak perlu Wi-Fi, gak perlu download aplikasi. Koneksinya selalu kuat. Ada orang bilang, saya sih gak peka dengar suara Roh Kudus. Mungkin dia gak pernah ngomong ke saya. Terus saya tanya, HP kamu bunyi 1 detik saja, langsung kamu cek. Tapi Roh Kudus sudah bisik dari tadi, kamu masih cuek. Jadi sebenarnya bukan Dia yang gak bicara, kamu aja yang sinyalnya lemah ke hati. Roh Kudus itu bukan kayak hantu gentayangan yang seram. Dia itu kayak sahabat yang tahu kamu luar dalam, tapi tetap sayang. Kadang kita mikir, wah, saya udah terlalu berdosa, Roh Kudus pasti jauh. Padahal justru di saat terburukmu, Dialah yang paling dekat. Apa yang Roh Kudus lakukan sebagai penghibur? Mengajarkan segala sesuatu. Saat kamu bingung,
Roh Kudus bisa beri kamu hikmat, bukan dari Google, tapi dari surga. Mengingatkan firman di tengah masalah, tiba-tiba kamu ingat ayat Alkitab yang pas banget. Itu bukan kebetulan, itu Roh Kudus bekerja. Damai yang gak masuk akal logika, tapi bikin kamu bisa tidur nyenyak di tengah badai. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, undang Roh Kudus setiap hari. Jangan cuman pas ibadah minggu bilang, Roh Kudus temani aku hari ini, aku butuh Engkau. Peka terhadap suaranya. Kadang Roh Kudus ngomong lembut, lewat ayat GBA, lagu, atau bahkan teguran teman. Jangan sedih terus. Kalau kamu tahu kamu punya penghibur ilahi yang tinggal dalam dirimu, kenapa harus terpuruk? Bangkit, kamu tidak sendiri. Roh Kudus itu seperti GPS rohani. Kalau kamu nyasar, dia gak langsung marah, tapi bilang, menghitung ulang rute. Dan tetap setia tuntun kamu sampai ke tujuan. Yesus tidak menjanjikan hidup bebas dari masalah, tapi Dia janji, Aku akan mengirim penghibur, dan itu cukup. Kalau kamu diberkati, jangan lupa tersenyum hari ini. Ingat, Roh Kudus bukan cuma penghibur cadangan, Dia adalah teman utama. Terima kasih Tuhan untuk Roh Kudus yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur punya penghibur sejati yang setia membimbing dan menenangkan kami. Ajari kami untuk lebih peka terhadap suaranya dan hidup bergantung padanya setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.